Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 7 Februari 2025. Hari ini adalah Jumat pertama, kesempatan menghormati hati Yesus yang Maha Kudus dan beradorasi kepada sakramen Maha Kudus. Sabda Tuhan yang menjadi titik permenungan dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 1-8 yang mengajak kita untuk tetap memelihara kasih persaudaraan seperti Allah telah mengasihi kita. Dulu kita orang tawanan, sekarang dibebaskan. Dulu kita orang-orang yang dibelakang sewenang-wenang, sekarang dibebaskan. Maka hendaknya semangat itu kita tujukan, kita berikan kepada sesama. Pada Injil akan kita dengarkan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Karena ketika Yesus hadir, Herodes mengatakan, "Dialah Yohanes Pembaptis yang telah aku bunuh." Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama kita diingatkan bagaimana kita dahulu hidup dengan tidak punya pengharapan, dengan tidak mempunyai pemimpin yang handal. Sekarang kita memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Yesus tetap akan ada. Dan sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah dikasihi oleh Yesus, hendaknya kita juga mengasihi sesama kita. Pertanyaan penentuan pertama, sudahkah aku mengasihi sesamaku? Dari bacaan Injil saya mengajak untuk melihat 3 pribadi yang akan kita renungkan. Pribadi pertama adalah Herodias yang diliputi dengan dendam, amarah, dan pikirannya hanya terarah pada bagaimana cara menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Itulah yang di benaknya untuk mencelakai Yohanes, membalas dendam, memuaskan nafsunya. Yang kedua adalah Herodes yang mengagumi Yohanes Pembaptis. Ia senang mendengarkan pengajarannya meskipun terombang-ambing. Ia sebenarnya senang akan Yohanes, tetapi sikap arogan, sikap oportunis, itulah yang menjadi kelemahannya. Demi jabatan, demi sumpah dan demi tamu-tamunya, ia mengorbankan suara hati.
demi kedudukan, demi pangkat, ia menumpulkan suara hati. Suara hatinya mengatakan Yohanes orang baik, dan Herodes pun setuju. Namun karena sumpahnya akan memberikan apapun kepada sang putri ketika menari dengan bagus di hari ulang tahunnya, ia tidak kuasa untuk menolak permintaan sang putri atas hasutan ibunya. Aku minta sekarang juga kepala Yohanes Pembaptis. Hati nurani Herodes ditumpulkan dan dikalahkan oleh egonya, oleh harga dirinya, oleh jabatannya. Ia mengorbankan kebenaran. Sikap kedua adalah sikap oportunis, sikap mengalahkan kebenaran demi gengsi dan demi jabatan. Yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Ia sebagai nabi menyuarakan kebenaran. Meskipun penjara dan kematian menghadang di depannya, namun ia tidak mundur sedikit pun ketika mengetahui ada ketidakberesan. Ia tahu konsekuensi menegur raja adalah penjara dan kematian. Namun demi kebenaran ia berani menegur meskipun itu penguasa. Akibatnya ia dipenjara dan bahkan dipenggal kepalanya. Saudara-saudaraku terkasih, kita boleh bertanya, dari ketiga pribadi ini, tiga sikap ini, mana yang ada dalam hati kita? Saya menjawabnya, ketiga-tiganya ada di dalam diri kita. Hanya persoalannya adalah mana yang paling dominan. Sikap seperti Herodias masih ada dalam hati kita. Sikap dendam, sikap membalas, sikap benci masih ada. Sikap seperti Herodes yang pelin-pelan, oportunis, mencari keuntungan sendiri juga masih ada. Sikap Yohanes yang berani menegakkan kebenaran juga ada. Namun dari ketiganya, mana yang menguasai diri kita? Panjenengan bisa bertanya dalam diri masing-masing, mana yang kuat dan dominan dalam diriku? Saya mengajak, karena kita telah ditebus oleh Yesus, kita mencoba untuk mengarahkan hidup dan pandangan seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran sekalipun banyak tantangan. Mudah-mudahan kita mampu untuk hidup seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran demi keutuhan ciptaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang benar-benar menjadi penguat pegangan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga Engkau mendorong kami untuk hidup seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran sekalipun konsekuensinya tidak mudah.
Kuatkanlah iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah dan kadang mandek, agar dengan bantuan-Mu, iman kami tetap berkembang, mendalam dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk senantiasa memiliki pola hidup yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta dan sumbangan panjenengan kepada gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, karya, dan juga waktu, serta dana yang sungguh berguna untuk kemajuan gereja. Semoga Allah sendiri yang membalas dengan berkat-berkat melimpah atas panjenengan semua. Hari ini Jumat pertama, panjenengan yang belum sempat berekaristi, silakan datang pada Jumat pertama sore nanti jam 18. Saya ingatkan, besok sore, minggu pagi dan minggu sore akan ada penjualan produk Rawa Seneng, di antaranya susu, kopi, roti, kastengel, yogurt, dan juga produk yang lain. Mari kita bantu mereka dengan membeli produk-produk itu, sehingga mereka pulang dengan tangan kosong dan hanya tinggal uang. Anak-anak usia komuni pertama yang belum mendaftar, silakan mendaftar agar tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam komuni pertama. Biarlah mereka semakin dengan Yesus yang menjadi sumber kehidupan mereka. Paroki Santo Paul Sindangkuo dalam rangka pembangunan gereja yang belum selesai menjual kupon berhadiah. Panjenengan yang berniat untuk membantu dengan membeli kupon dengan hadiah yang menarik bisa menghubungi saya. Harga kupon per lembar Rp50.000. Bisa diborong satu bendel, siapa tahu nanti mendapat hadiah utama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.